pergi ke supermarket, belanja beberapa bahan yang di rumah udah mulai habis, terus kita akan nata kulkas dan juga beresin isi kulkas. Yuk ikutin perjalanannya. Nah, kita udah sampai di rumah lagi. Nah, ini kulkas aku lumayan berantakan ya, karena ya udah lama belum ditata lagi. Nah, sekarang ayo kita tata bareng-bareng. Tuh ada banyak banget bahan-bahan yang mungkin bisa jadi harusnya udah segera dimakan atau sudah harusnya malah dibuang. Oke, sekarang kita bakal mulai. Pertama kita keluarin dulu semuanya. Aku biasanya naruh bahan-bahan apapun itu, kadang sayuran, kadang makanan cemilan atau bahan-bahan yang mau dimasak kayak tempe, tahu kayak gitu, aku pasti taruh di suatu kotak. Alasannya kenapa? Karena ketika aku mau ngambil itu nggak berantakan, udah ada pada tempatnya masing-masing. Terus juga kalau misalkan ada bahan-bahan tertentu itu harus dengan perlakuan tertentu teman-teman. Jadi ada yang kayak harus direndam air, ada yang harus kasih alas tisu dan lain sebagainya. Nah, itu semua bakal aku bahas nanti, aku kasih tipsnya ya. Nah, ini aku keluarin semua bahan-bahannya dari atas sampai bawah semuanya, karena semua bagian dari kulkas ini bakal aku bersihin. Terus juga untuk ngelapnya, aku biasanya pakai kain microfiber. Kenapa? Karena kain tersebut itu bisa menyerap kotoran, terus juga bersihnya itu tuh lebih partikel-partikel kecil itu juga ikutan keangkat, dan juga nanti waktu kita bersihin serbet microfibernya itu gampang banget, tinggal dibilas air bersih deh gitu. Nanti aku kasih link di mana belinya. Oke, nah sekarang aku kemarin sekalian juga beli telur. Nah, karena telur di rumah habis, terus ini aku tata. Oh ya, ketika kita nata telur itu kan ada bagian yang lancip sama yang agak cembung gitu ya teman-teman. Nah,
bagian yang lancip itu kita taruh di bawah, kita tata di bawah. Kenapa? Karena bagian cembung itu biasanya kayak ada kantong udaranya itu loh. Nah, kalau kantong udaranya itu di bawah, nah dia ditakutkan bisa pecah gitu. Jadi naruhnya yang bagian cembung itu di bagian atas gitu ya. Dan juga tips lainnya adalah naruh telur itu bukan di deket pintu karena dinginnya nggak stabil. Nah, naruh telur itu harusnya di bagian dalam belakang biar dia suhu dinginnya terjaga gitu teman-teman. Nah, ini aku tata kembali makanan-makanan yang tadi udah aku keluarin. Nah, makanan-makanan ini udah aku pastikan dulu ya, ini masih layak untuk dikonsumsi, masih beberapa waktu masih bisa disimpan di dalam kulkas gitu. Kalau misalkan ternyata ada yang berjamur, ada yang sudah busuk atau dan sebagainya, langsung dibuang aja, jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Nanti malah justru bikin semakin sama aja nggak dimakan gitu, semakin busuk nanti. Nah, ini aku tata semua bahan makanan berdasarkan jenisnya. Yang bagian atas itu adalah makanan yang harus segera dikonsumsi atau bisa langsung dikonsumsi. Terus untuk baris kedua ini adalah jenis-jenis yang akan aku masak tapi dia bukan sayur, kayak misalkan cabai-cabai gitu. Terus habis itu beberapa kayak bahan yang dia masih harus diolah, jadi nggak langsung dimakan, masih diolah gitu. Nah, oke, di sini juga ada kayak keju-kejuan, telur gitu. Nah, bumbu-bumbu yang kayak misalkan bumbu gado-gado, bumbu apa yang dia siap buat dimakan atau langsung bisa dipakai, ditaruh di atas gitu ya biar gampang. Nah, terus untuk bagian bawah ini aku pakai buat nyimpen sayuran. Kenapa? Karena sayuran itu nggak boleh langsung kena langsung sentoran dingin gitu lah. Jadi dia dingin-dinginnya itu kayak seger-seger aja gitu. Jangan yang terlalu dingin, karena kalau dia terlalu dingin dia bakal beku. Dan sayuran kalau misalkan beku, ada memang kalau sayuran dibekukan jadi bagus, tapi kalau misalkan dia dari sayuran fresh terus beku, nanti hasilnya ketika kita akan masak lagi teksturnya udah beda dan itu nggak enak. Terus kalau teman-teman lihat, semua sayuran di sini selalu aku wrap. Kenapa? Karena dengan di wrap itu bikin dia jadi lebih tahan teman-teman. Jadi dia nggak gampang layu, terus nggak gampang busuk, nggak gampang berair juga. Nah, untuk jenis-jenis tertentu kayak misalkan cabai kayak gitu atau beberapa bahan lainnya gitu, itu harus dikasih tisu juga. Biar apa? Biar si tisu itu bisa menyerap kelembapan, dan kadang tisunya juga harus diganti gitu ya teman-teman. Ini nata sayurnya sudah selesai. Jadi untuk sayur dan buah di bagian bawah ya teman-teman. Ini udah aku tata semuanya berdasarkan jenisnya. Terus habis itu semua aku kotakin biar kalau mau ngecek bahan itu apakah sudah busuk, bahan itu ataukah sudah nggak layak dimakan atau mau segera dimasak, itu bisa langsung tarik aja kotaknya. Dan juga bikin aroma kulkasnya itu nggak bau sama sekali dan juga bersih. Nah gitu ya teman-teman. Ini tips dari aku. Jangan lupa terus pantengin channel ini karena bakal ada tips-tips yang lainnya, gimana nata makanannya, makanan apa aja yang kalau ditata bakal bikin lebih awet. Nah, ini juga bagian freezernya aku kotak-kotakin juga ya teman-teman. Nah, tapi tips untuk gimana caranya tonton terus di sini ya, karena aku akan bagi-bagi banyak tips lainnya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Dadah.